Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juliani dengan NIM 014. Di sini saya akan mengolah data dan juga membahas materi dari praktikum Sistem Informasi Geografis, yaitu materi mitigasi bencana. Jadi untuk mitigasi bencana itu merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pengembangan fisik itu maupun penyadaran dan juga peningkatan kemampuan untuk menghadapi suatu bencana. Nah, bencana itu dapat berupa bencana alam seperti tsunami, banjir, longsor, meletusan gunung berapi, terus itu ada gempa bumi dan bencana-bencana lainnya. Nah, karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terletak di antara tiga lempeng, jadi negara Indonesia itu rawan untuk terjadi bencana. Makanya kita perlu untuk mengetahui dan juga memahami terkait mitigasi bencana melalui sistem informasi geografis. Nah, untuk kali ini kita memerlukan data digital elevation model atau data DEM yang dapat kita peroleh melalui website Earth Data dan juga yang versi Aster GDEM version 3. Jadi mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pengolahannya. Namun pertama-tama kita akan mengunduh datanya terlebih dahulu. Nah, baiklah. Ini merupakan tampilan dari Earth Data Search-nya ini. Nah, di sini kita akan mencari daerah kajian kita terlebih dahulu. Saya mengambil wilayah kajian itu di Halmahera Utara. Nah, ini merupakan Pulau Halmahera. Jadi kita pilih daerah sini karena di sini merupakan wilayah yang bertemu langsung dengan laut. Jadi pertama itu kita rectangle area di sini. Nah, kemudian kita klik yang expand panel, kemudian kita pilih yang Aster Global Digital Elevation Model version 3. Nah, di sini kita pilih, di sini kan ada beberapa wilayah. Kita zoom out terlebih dahulu. Nah, di sini kan terlebih ada 4 wilayah yang kepilih. Nah, kita ambil wilayah ini, kemudian kita klik download granular data, kemudian kita pilih yang DEMTIF. Namun saya sudah mendownloadnya sebelumnya, jadi tinggal diunduh aja. Kemudian itu kita ke website RBI atau Rupa Bumi Indonesia. Di sini kita akan mengunduh data per wilayah, data RBI per wilayah. Jadi kita klik unduh data ini, kemudian kita pilih data RBI per wilayah, klik unduh data, dan sini kita cari untuk daerah kajian kita tadi yang disamakan dengan yang Aster. Nah, seperti ini kan di sini. Kita klik, kemudian kita unduh yang Halmahera Utara, kita unduh yang 50K. Nah, baiklah. Dalam ArcGIS kita add data. Kita masukkan SHP Indo atau bisa yang kita unduh dari RBI tadi. Ini kita pakai SHP Indo, klik add data lagi. Lalu bisa kita zoom. Nah, areanya itu di sini. Kemudian ID kamu klik kanan, open attribute table, lalu table option, select by attribute, kemudian kabupaten sama dengan get unique value, lalu kita cari Halmahera Utara. Nah, lalu klik apply, close, kemudian klik kanan lagi ID kamu, data, export data, lalu outputnya kita atur. Ini kita buat Halmahera Utara. Klik save, klik OK, klik yes. Nah, jika sudah, kita ke Arts Toolbox. Nah, kita ke Data Management Tools, lalu kita cari raster processing, clip. Kemudian untuk input raster ini kita masukkan data DEM. Untuk output externnya kita masukkan kabupaten. Dan di sini kita checklist use input features for clipping geometry, lalu kita atur output rasternya. Kita beri nama klik save, lalu kita klik OK.
Nah, jika sudah selesai klip, kita ke Art Toolbox lagi, kita ke Art Toolbox, lalu ke Project Transformation, Raster, kemudian pilih kita pilih yang oh ya bukan ini Project Transformation, Raster, lalu pilih Project Raster. Nah, untuk input raster ini kita masukkan hasil klip. Kemudian untuk output raster datasetnya ini, tempat penyimpanannya kita beri nama PR ataupun project raster aja. Lalu untuk output koordinat sistemnya kita pilih PGS 1984. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah selesai Arcel Box lagi, kita pergi ke 3D Analysis, lalu raster surface, dan kita pilih yang slope ataupun ini kemiringannya. Lalu untuk rasternya kita masukkan project raster tadi. Lalu untuk output raster kita beri nama slope aja, lalu save, dan di sini kita ganti jadi percent rise karena untuk kalau misalnya pakai derajat, kalau misalnya ketinggiannya itu selalu curam, maka akan mengganggu. Jadi kita pakai persen saja supaya datanya itu uh, maksimal 100%, nggak sampai ribuan. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah, Article Box lagi, kemudian ke Spatial Analysis, Tools, lalu yang Reclass ini, kemudian pilih yang Reclassify. Nah, di sini input rasternya kita masukkan slope, lalu di sini kita klik classify, dan kelasnya itu ubah jadi 5. Untuk nilainya itu ini 2, 5, 15, 15, dan 40. Lalu kita klik OK, lalu reverse new values. Nah, di sini kita atur outputnya itu reclass slope. Save, dan kita klik OK. Kemudian ini hasilnya tuh bakal kelihatan hasil reclass dari slope itu ada 5, dari yang 5 kelas sudah kita tentukan tadi. Lalu berikutnya itu kita ke Art Toolbox, 3D Analysis, kemudian raster surface, lalu di sini kita pilih hill shade. Nah, input rasternya kita masukkan yang project raster tadi. Lalu untuk outputnya di sini kita masukkan itu beri nama hill shade. Klik save, lalu kita klik OK. Nah, berikutnya, ini merupakan hasilnya itu dari hill shade tadi. Jadi dia tuh ada shade dari warna putih hitam, di mana putih itu untuk daerahnya itu tinggi, kemudian yang hitam itu daerahnya itu lebih ke bawah. Nah, kemudian kita ke Arts Toolbox lagi, kemudian Spatial Analysis Tools, Reclass, lalu kita reclassify lagi. Nah, di sini input rasternya kita masukkan yang hill shade, lalu kita ke classify. Nah, ini untuk kelasnya itu 3, itu ada 5, 6, 100, lalu kita klik OK. Lalu kita reverse lagi. Di sini kita atur penyimpanannya, namanya itu reclass hillshade. Klik save, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, ini hasilnya untuk reclass yang hillshade. Nah, jadi dia tuh membentuk 3 kelas dari yang sudah kita gunakan tadi. Kemudian kita ke katalog, kita buat shape baru, karena kita akan mendetasi garis pantainya. Itu pilih polyline, garis pantai Halmahera Utara. Kemudian kita atur PGS 1984, oke. Nah, lalu kita kita zoom dulu di area sini karena kita hanya fokus di sini. Nah, jadi kita akan mengambil daerah di sini. Kemudian kita ke Start Editing, pilih yang garis pantai tadi, oke, lalu kita ke garis pantai ini,
line, dan kita lakukan digitasi, klik kanan, lalu streaming. Itu mulai dari sini. Jika sudah selesai, klik kanan, kemudian save edit, lalu stop editing. Nah, di sini kita bisa perbesar. Nah, ini garis pantainya, biar kelihatan. Lalu kita ke Arts Toolbox lagi, Analysis Tools, Multiple Ring Buffer. Untuk inputnya, untuk picture kita masukkan garis pantai, lalu outputnya kita beri nama itu di samakan saja seperti geodatabase sebelumnya. Kita beri nama buffer. Save. Lalu di sini distance-nya itu ada distance-nya itu untuk distance 500, kemudian itu 1000, 1500, 3000, dan 50.000. Nah, kemudian buffer unitnya ini kita ubah jadi meter. Kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, hasilnya itu bakal kayak gini. Lalu, kita ke geoprocessing, masukkan, pilih clip, lalu ini masukkan yang buffer, dan untuk clipnya itu masukkan yang kabupaten, lalu atur outputnya clip buffer. Save. Kemudian untuk decimal decrease-nya itu pilih meter. Kemudian kita klik OK. Nah, gini hasilnya. Jadi dia bakal ngeklip sesuai dengan pola dari daratan Halmahera Utara ini. Kayak gini hasilnya. Nah, jadi berikutnya itu kita klik kanan layer clip buffer, properties, kemudian kita ke simbologi, kategoris, yang unique values ini untuk bagian simbol kita add all values, lalu kita klik OK. Nah, jadi dia itu bakal menyesuaikan, tadi kan cuma 1, ini bakal menyesuaikan jadi 5, distance-nya jarak jadi 5, ada 500, 1000, 1500, 3000, dan juga 50.000. Berikutnya itu ke Arts Toolbox, kemudian Conversion Tools, lalu to raster, pilih Polygon to raster, kemudian input features-nya ini kita masukkan clip buffer, yang ini objek ini kita pilih distance, lalu untuk output penyimpanannya kita masukkan itu raster buffer. Soalnya ini kan hasil buffer tadi. Set. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, berikutnya itu kita ke data, kita akan masukkan data sungai. Data sungai, sungai. Nah, ini kita klik add. Ini banyak. Nah, kita fokus ke yang tercakup dalam area ini aja, area apa sih, garis pantai dan juga yang bermuara ke lautan. Yang kayak gini, lalu ini, dan sampai ke ujung dari garis pantai kita yang ini. Baik, itu kita buat SHP dulu untuk meditasinya, katalog, lalu buat SHP. Kemudian di sini polyline, edit, WGS 1984, oke, klik OK. Nah, lalu berikutnya itu kita ke editor, start editing, kemudian kita cari sungai. Kita ke create features, lalu sungai,
line, kemudian klik kanan dan streaming dan lakukan digitasinya. Nah, jika sudah selesai, ini sudah digitasi untuk sungai-sungai yang bermuara ke lautnya. Lalu berikutnya itu kita ke Arts Toolbox, kemudian Analysis Tools, Proximity, lalu Multipairing Buffering lagi. Kita masukkan sungai Halmahera Utara, kemudian output features-nya itu kita ganti jadi buffer sungai. Klik save. Nah, ini untuk distance-nya ini sisi 100, lalu klik tambah, kemudian itu 200, klik tambah lagi, 300, tambah 500, dan 50.000. Klik tambah. Nah, ini untuk buffer unit tadi, ya ini tadi meter. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita ke geoprocessing, klik, ini masukkan buffer sungai, kemudian klik features-nya ini masukkan kabupaten, kemudian output-nya itu kita beri nama klik sungai aja, klik buffer sungai, klik save, lalu ini kita ganti jadi meter, klik OK. Nah, jika sudah selesai, ini hasilnya. Jadi dia bakal klik lagi, kemudian klik buffer sungai ini kita klik kanan, kemudian itu ke properties, kemudian kategoris. Nah, ini distance out value, klik OK. Nah, jadi dia bakal ada 5 kelas lagi. Nah, berikutnya itu kita ke Arts Toolbox lagi, kemudian Conversion Tools, to raster, kemudian Polygon to raster. Nah, input features-nya ini masukkan klik buffer sungai, objeknya itu distance, kemudian itu output rasternya itu raster sungai. Kita klik save. Kemudian ini udah distance, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ke Art Toolbox lagi, kita ke Spatial Analysis, Reclassify. Nah, input rasternya ini kita masukkan raster sungai. Kemudian ini reverse, lalu atur outputnya. Ini kita beri nama aja reclass sungai. Klik save. Kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya setelah reclass sungai, kita Art Toolbox lagi, Reclassify. Nah, yang ini kita yang raster buffer. Nih, karena kita belum reclass tadi. Kemudian kita reverse, kita atur outputnya, kita beri nama reclass buffer. Save. Kemudian kita ini udah di reverse, kita klik OK. Nah, setelah selesai, berikutnya itu kita ke search, lalu kita cari raster calculator. Raster kalkulator spasial analis. Nah, di sini kita masukkan rumus reclass buffer dikali 30 ditambah reclass sungai dikali 30 ditambah ya ini 15 dikali 15 ditambah reclass hillshade, kemudian dikali 30 ditambah reclass slope dikali 25. Oh ya, ini sudah. Nah, kemudian sini output rasternya itu kita beri nama
raster kalkulator. Klik save, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, kita ke Arts Toolbox-nya, kita ke Reclassify lagi, kemudian kita masukkan hasil dari raster kalkulator. Di sini untuk kita klik Classify, kemudian kelasnya itu 5, klik OK, kemudian ini nggak usah di reverse, langsung kita atur outputnya, kita beri nama mitigasi bencana. Kemudian kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, kita ubah warnanya ini. Untuk satu itu kita beri warna hijau tua, kemudian ini hijau muda, agak diterangin. Nah, kemudian itu di sini yang ketiga ini kita beri warna kuning, kemudian warna merah, warna oranye, dan terakhir itu warna merah. Nah, di sini untuk layer dari mitigasi bencana, itu kita taruh di atas, supaya kita bisa melihat hasilnya. Kemudian ini bisa kita klik kanan, dan simbologi. Nah, di sini untuk labelnya kita beri nama, tuh sangat rendah, lalu ini sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya itu tinggal kita layout. Hasil hanya yang bagian ini saja. Nah, baiklah, ini merupakan hasil layoutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, di legenda ini kan sudah ada tertulis untuk daerah yang warnanya hijau, hijau muda, kuning, oranye, dan juga merah, itu memiliki rentang yang berbeda-beda. Untuk warna hijau tua itu rentangnya itu sangat rendah, yang dimana berarti wilayah ini tuh aman dari bencana, terutama bencana mungkin dari laut seperti tsunami. Dan untuk warna hijau itu masih tergolong aman juga. Nah, untuk warna kuning dia ini sudah mulai masuk ke kategori yang berbahaya, dan untuk oranye dan juga merah itu kategori wilayahnya itu bahaya karena berkemungkinan besar apabila terjadi bencana itu bakal sangat parah. Jadi dari peta mitigasi bencana ini tuh kita bisa mengantisipasi dan mengurangi dampak maupun resiko dari bencana yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian untuk pengolahan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.